Sewu Dino karya Dita Ariska adalah novel horor yang romantis, novel berdarah yang menguras air mata. Sewu Dino yang ini beda dengan Sewu Dinonya Simple Man, pengarang dari bestseller KKN di Desa Penari. Meski memiliki judul yang sama, Sewu Dino, tapi kisahnya beda. Alur ceritanya beda, bahkan topik yang dibahas juga berbeda. Sewu Dinonya Simple Man bercerita tentang korban santet Sewu Dino, santet kejam yang digunakan untuk memusnahkan satu garis keturunan. Insya Allah, jika ada kesempatan, admin portal fiksi akan mengulas sedikit tentang Sewu Dinonya Simple Man di pertemuan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mengulas novel Visu Sewu Dino karya Dita Ariska. Novel ini masuk dalam kategori novel tamat, jadi lebih asik dibaca tanpa perlu digantung oleh rasa penasaran. Novel Sewu Dino karya Dita Ariska ini bercerita tentang seorang gadis bernama Wigati yang meninggal secara misterius dalam keadaan hamil tua setelah diperkosa secara brutal oleh 5 pemuda suruhan orang tua pacarnya. Pacar Wigati yang bernama Abidin saat itu sedang bekerja di kota, jadi tidak tahu tentang musibah yang menimpa wanita terkasihnya. Saat Abidin pulang ke kampung, Wigati sudah jadi hantu gentayangan yang meneror warga desa, membuat sebagian besar penduduk desa pergi meninggalkan desanya karena takut diteror oleh hantu Wigati. Konon Wigati tidak mati sendiri. Kematian misterius Wigati diikuti oleh kematian ibu dan kedua adiknya. Anehnya, dari keempat kematian misterius itu, hanya Wigati saja yang jadi hantu, sedangkan ibu dan adik-adiknya tidak jadi hantu. Sementara bapak Wigati yang bernama Sudirman menjadi gila setelah ditinggal mati keluarganya. Pak Liwon yang mempunyai ilmu kebatinan coba membantu warga desa dengan menerawang keberadaan Wigati dan kenapa dia bisa jadi hantu gentayangan. Usut punya usut, ternyata Wigati menjadi seperti itu karena terikat perjanjian dengan Nyai Waskita, danyang desa. Perjanjian itu dilakukan setelah Nyai Waskita membebaskan Wigati dan keluarganya dari perbudakan. Kenapa Wigati, ibu dan adik-adiknya menjadi budak setelah mati? Karena sebelumnya Sudirman, bapak Wigati, melakukan ritual pesugihan dengan mendatangi hutan larangan. Di hutan itu, dia bertemu dengan penjaga hutan dan membuat perjanjian, di mana Sudirman akan menjadi kaya setelah berhasil menambak ikan dalam kolam jernih yang ada di tengah hutan itu. Penjaga hutan memberi sebilah tombak pada Sudirman. Ketika Sudirman hendak menombak ikan, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi Wigati. Karena saat itu Sudirman kesal pada Wigati yang sedang hamil tanpa suami, maka tanpa pikir panjang Sudirman menombak ikan Wigati. Maka jadilah Wigati tumbal pesugihan untuk ayahnya sendiri. Tapi sebelum pulang, penjaga hutan berpesan agar Sudirman dan anggota keluarganya yang lain tidak menangis saat Wigati meninggal dunia. Kalau sampai setetes saja air mata jatuh, maka anggota keluarga yang menangis itu akan ikut jadi tumbal. Mana ada ibu atau adik yang tidak menangis saat anak dan kakaknya yang disayang meninggal? Meski sudah dilarang menangis oleh Sudirman, ibu dan adik-adiknya Wigati masih meneteskan air mata. Karena itu tak lama setelah kematian Wigati, ibu dan adik-adiknya langsung menyusul dengan kematian yang sama misteriusnya dengan kematian Wigati, menyisahkan Sudirman saja. Sudirman tidak ikut mati karena dia tidak ikut menangis, tapi dia menyimpan kesedihannya dalam hati. Karena itu Sudirman jadi gila karena memendam rasa sedih. Seharusnya Wigati, ibu dan adik-adiknya jadi tumbal penjaga hutan larangan, tapi Nyai Waskita merebut ketiganya dan menjadikan mereka sebagai budak di istananya sendiri. Demi kebebasan ibunya, Wigati membuat perjanjian Sewu Dino dengan Nyai Waskita. Wigati harus membunuh orang-orang yang telah menyakiti dirinya agar ibu dan adiknya bisa bebas dan menyeberang ke alam kedamaian dalam waktu 1000 hari. Jika waktu 1000 hari berlalu tapi orang-orang tersebut belum juga mati, maka Wigati yang akan jadi budak Nyai Waskita selamanya sampai akhir zaman. Wigati sepakat dengan perjanjian itu. Apakah Wigati berhasil membebaskan ibu dan anaknya dari perbudakan? Siapakah Nyai Waskita sebenarnya? Kenapa beliau menolong Wigati dan ingin menjadikan Wigati sebagai penerusnya? Penasaran? Penasaran? Silahkan baca novel Sewu Dino hanya di Visu atau ikuti ulasan novel Sewu Dino bagian 2 di portal fiksi. Portal fiksi bukan sekedar fiksi.